Silakan Bu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, salam sejahtera untuk kita. Kalau kita dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ya. Walaupun pembelajaran kita hanya lewat daring seperti ini, insya Allah tidak akan mengurangi semangat itu untuk terus belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, dan jaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari COVID-19. Ini siapa saja yang tidak hadir? Halo. Fani Bu. Fani Bu. Oh, Fani kenapa ya? Jaringan mungkin Bu, belum bisa masuk Bu. Sambil menunggu Fani, ya. Pada pertemuan ini, sebelum kita akan mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doanya? Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, ya, silakan ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anakku Femi telah memimpin doanya. Insya Allah pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang koordinat kartesius. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang relasi. Nah, di antara kalian ada yang suka buat tidak? Saya suka sekali Bu. Oh, alhamdulillah suka. Kalau Emi sukanya buah apa? Saya suka buah pepaya Bu. Ya. Yang lainnya? Kalau saya Bu, suka buah alpukat Bu. Oh, buah nanas Bu, buah nanas. Ya, nanas. Ya, dari Emi, Rinto, dan Maratus. Keempatnya berbeda ya kesukaannya terhadap buah. Nah, ini dapat kita nyatakan dalam bentuk relasi. Kan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, yaitu melalui kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian, untuk KD keterampilannya itu kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Indikatornya itu mendefinisikan relasi, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan, kemudian menggunakan konsep relasi untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Itu kita akan menggunakan discovery learning, itu yang dipadukan dengan pendekatan saintifik. Kalian akan mendefinisikan apa itu relasi, menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian menggunakan konsep relasi untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Yang sudah saya share di WA itu ada 2 kelompok, dengan ketua kelompok satunya Maratus dan kelompok 2-nya adalah Rinto. Coba kalian amati bagian silsilah keluarga berikut. Ini bagaimana? Hubungannya itu misalnya itu siapa Bu? Wati ya Bu ya? Wati. Itu anak dari Adim dan Sulastri. Kemudian Faisal Aluriski itu adalah anak dari Idris dan Mei.
Kemudian Alvin Najwa itu anak dari Halim dan Ririn. Kemudian Suci itu anaknya dari Tohir dan Fatimah. Terus Bu bisa lagi siapa itu? Sulastri, Idris, Halim, Tohir itu anak dari Madhuri dan Marhawi. Iya, iya. Dan Ibu Marhawi itu tanda panahnya menunjukkan mempunyai anak, 4 anak Maduri, ya, dan seterusnya. Kemudian ini kelompok A-nya, kelompok B-nya. Salah satu contoh hasil pengambilan data mengenai pembelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8 yang diperoleh seperti pada tabel berikut. Di sini ada nama siswa, kemudian ada nama mata pelajarannya yang disukai. Ini Abdul ada 2 mata pelajarnya, matematika dan IPA. Kemudian Budi ada mata pelajarannya IPA, IPS dan kesenian dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat ya. Ini masih dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana penyajian relasinya? Nah, yang pertama melalui diagram panah. Ini diagram panahnya. Ini diagram panahnya, ada himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Didi, dan Elo. Jadi kelompok A itu nama siswanya, kemudian himpunan D-nya adalah nama mata pelajarannya. Nama relasinya adalah pelajaran yang disukai. Penyajian yang berikut melalui diagram Kartesius. Diagram Kartesius ya masih ada hubungan dengan materi sebelumnya ya, mengenai koordinat Kartesius. Yang ini yang menghubungkannya ini ditandakan dengan titik atau nokta. Yang tadi kan Abdul itu menyukai mata pelajaran matematika dan IPA. Ini ditandakan dengan noktanya. Ini noktanya yang berwarna orange. Kemudian Budi IPA dengan IPS. Jadi seperti itu ya untuk diagram Kartesius. Berikut penyajian yang berikut adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Ingat ya, dari himpunan A ke himpunan B. Ini pasangan berurutannya ditandakan dengan tanda kurung kawal buka. Kemudian Abdul, tadi kan Abdul sukanya pelajaran matematika dan IPA. Jadi kita secara berurut itu dipasangkan. Abdul sukanya matematika, kemudian Abdul sukanya IPA. Begitu seterusnya untuk Budi sukanya IPA dan Budi sukanya IPS. Ada pertanyaan? Paham, Bu. Belum, Bu. Ngerti? Sudah, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Jadi itu ya. Jadi untuk materi relasi apa itu relasi? Itu relasi adalah hubungan misalnya ya, dan hubungan antara himpunan A dan B. Kalau kita pasangkan itu adalah namanya relasi dengan memasangkan anggota-anggota dari A ke anggota-anggota B. Kemudian penyajiannya itu dalam diagram panah, diagram Kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan. Tentang relasi. Kemudian put itu akan masuk pada materi fungsi ya. Tapi sebelumnya saya kasih tugas ya untuk kalian, nanti kalian buka linknya ini. Ini ada evaluasi. Untuk yang pertama ini untuk link pengetahuan, kemudian yang ini untuk keterampilannya ya. Di sini dulu. Oh iya, saya lupa. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Siap? Coba Rinto pimpin doanya. Kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adik Rinto. Sekian dulu ya. Nanti kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya.
Oke, Salva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.